Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Zulfikar dengan NIM 13012131169. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal dengan judul klasifikasi tingkat keparahan jerawat berdasarkan citra wajah menggunakan metode KNN dan Decision Tree di bawah bimbingan Pak Putu Heri Gunawan. Di daftar isi kali ini ada 8, yaitu pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tahapan kegiatan, studi literatur, K-nearest-neighbor, decision tree, dan perancangan sistem. Latar belakang terdiri dari 3. Yang pertama itu jerawat vulgaris, umumnya dikenal sebagai jerawat, merupakan penyakit kulit inflamasi kronis yang ditandai dengan produksi sebum yang berlebihan. Kondisi ini banyak ditemukan pada populasi remaja dan dewasa muda dengan prevalensi mencapai 85%. Meskipun tidak mengancam jiwa, jerawat dapat menyebabkan ketidaknyamanan fisik yang signifikan dan tekanan emosional secara signifikan memengaruhi kualitas hidup pasien. Yang kedua itu diagnosis dan pengobatan yang tepat sangat penting untuk manajemen jerawat yang efektif. Penilaian keparahan jerawat secara akurat yang memandu strategi pengobatan secara tradisional bergantung pada pemeriksaan visual oleh dokter kulit menggunakan skala klinis subjektif seperti GAGS, yaitu Global Acne Grading System. Namun, pendekatan subjektif ini rentan terhadap variabilitas antar pengamat dan bias yang dapat mengakibatkan diagnosis yang tidak konsisten dan rekomendasi pengobatan yang tidak optimal. Oleh karena itu, di sini saya akan memakai machine learning. Yang ketiga itu penelitian terbaru mengeksplorasi penggunaan Convolutional Neural Networks atau CNN untuk klasifikasi keparahan jerawat, tetapi kinerja tergantung kepada dataset berlebar besar yang kesulitan membedakan tingkat keparahan yang halus. Inovasi diperlukan, termasuk penggunaan K-nearest-neighbor atau KNN yang dikombinasikan dengan YOLO versi 8 untuk melokalisasi lesi jerawat dan klasifikasi keparahan. YOLO V8 dengan akurasi dan kecepatan deteksi membantu mengekstrak ROI dari citra wajah, sementara KNN efektif pada set data kecil dan non-linear. Pendekatan ini bertujuan menciptakan sistem penilaian jerawat yang lebih robust dan akurat. Yang ketiga itu rumusan masalah. Di sini ada 3. Yang pertama itu bagaimana tahapan untuk melakukan preprocessing data untuk mendeteksi mengklasifikasikan tingkat keparahan jerawat. Yang kedua, bagaimana cara menerapkan algoritma K-nearest-neighbor dan decision tree untuk mengklasifikasikan keparahan jerawat secara tepat. Yang ketiga, bagaimana perbandingan kinerja metode K-nearest-neighbor dengan decision tree dalam menentukan tingkat keparahan jerawat. Yang pertama, tujuan penelitiannya itu mengidentifikasi dan menjelaskan langkah-langkah preprocessing data yang diperlukan untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan tingkat keparahan jerawat. Yang kedua itu mengembangkan sistem untuk menerapkan algoritma K-nearest-neighbor atau KNN dan decision tree dalam mengklasifikasikan tingkat keparahan jerawat secara akurat. Yang ketiga itu melakukan analisis perbandingan kinerja algoritma K-nearest-neighbor atau KNN dan decision tree dalam menentukan tingkat keparahan jerawat untuk menemukan metode yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu tahapan kegiatan. Di sini ada 6. Yang pertama itu studi literatur, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga preprocessing data, yang keempat implementasi algoritma, yang kelima evaluasi hasil implementasi, dan yang keenam penyusunan laporan. Untuk studi literatur, saya mengambil 5 sumber. Yang pertama itu Mustafiz Ahmed, MD Al-Mamun, dan Muhammad Syarif Udin, tahun 2022. Penelitian ini menggunakan machine learning untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan penyakit kulit dengan dataset ISEC 2019 dan HAM 10.000. Teknik preprocessing mencakup digital hair removal dan Gaussian filtering, sedangkan augmentasi menggunakan GraphCut otomatis. Ekstraksi fitur dilakukan dengan GLCM dan fitur statistik. Algoritma SVM, KNN, dan decision tree mencapai akurasi 95% pada ISEC 2019 dan 97% pada HAM 10.000, melampaui metode state of the art. Yang kedua itu dari Amandip Sangha dan Muhammad Rafi tahun 2021. Penelitian ini menggunakan model YOLO V5 untuk mendeteksi jerawat pada dataset ECNI 04. Dengan 1457 foto, 18.983 bounding box. Model mencapai MAP 0,5 sebesar 37,97% untuk deteksi tunggal dan 26,5% 50% untuk multikelas dengan presisi 96,45% dan recall 94,73%.
Hasil ini menunjukkan potensi YOLO versi 5 sebagai alat pendukung dalam konsultasi teledermatologi. Dan yang ketiga itu ada dari Akala Yuvani dan Dr. S. Karpagavali tahun 2022. Penelitian ini mengulas algoritma machine learning yaitu KNN, SVM, naive Bayes, dan decision tree, dan deep learning yaitu CNN untuk klasifikasi penyakit kulit. Teknik deep learning terbukti lebih unggul pada dataset besar. Pentingnya data yang teranotasi dan dengan baik juga ditekankan untuk meningkatkan akurasi model. Yang keempat itu dari Simon Panjaitan, Christina Sitepu, dan Julianti Sinaga tahun 2023. Penelitian ini menggunakan YOLO versi 3 berbasis TensorFlow untuk mendeteksi jerawat pada 405 gambar wajah 100 dari 100 isinya dari Google. Data dilabeli dengan labeling dan model dilatih dalam 100 epoch dengan batch size 8. Hasilnya model mencapai MAP 42,849% dan FPS 6,89%, menunjukkan efektivitas YOLO versi 3 dibandingkan metode manual tradisional. Yang terakhir itu dari Abdul Aziz dan Karpen tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode decision tree dan algoritma C4,5 untuk mendiagnosis penyakit kulit wajah seperti jerawat, rosacea, pilia, dan skin tag berdasarkan data gejala. Model menghitung entropi dan gain untuk membentuk pohon keputusan. Pengujian dengan black box setting menunjukkan hasil diagnosis yang akurat. Sistem ini diharapkan mendukung edukasi pasien, mengurangi ketergantungan bahan kimia, dan membantu dokter dalam konsultasi kulit wajah. Selanjutnya ini ada Kneer-Snakebar. Algoritma Kneer-Snakebar atau KNN merupakan metode pembelajaran mesin dan parametrik yang sering digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Algoritma ini beroperasi berdasarkan KNN bekerja dengan mencari tetangga terdekat dari data baru dalam ruang multidimensi menggunakan metrik jarak seperti Euclidean, Manhattan, dan Minkowski. Setelah tetangga terdekat teridentifikasi, algoritma menentukan keluarga berdasarkan agregasi respon tetangga-tetangga tersebut dalam klasifikasi. Hasil prediksi biasanya adalah label yang paling sering muncul atau mayoritas di antara tetangga terdekat, sedangkan dalam regresi hasilnya merupakan rata-rata atau median nilai tetangga. Pilihan nilai K yang optimal sangat penting untuk mencapai performa terbaik, karena nilai K yang terlalu kecil membuat algoritma sensitif terhadap noise. Langkah-langkahnya yang untuk menghitung jarak Euclidean, yang pertama itu menghitung jarak antara data baru dan setiap data dalam dataset pelatihan. Jarak yang paling umum digunakan adalah jarak Euclidean. Yang kedua itu mengurutkan berdasarkan jarak Euclidean. Setelah jarak Euclidean antara data baru dan semua data pelatihan dihitung, data pelatihan diurutkan berdasarkan jarak tersebut. Data dengan jarak terdekat dengan data baru dianggap sebagai tetangga terdekat. Yang ketiga itu menentukan nilai K. Pengguna menentukan nilai K yaitu jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan dalam proses klasifikasi. Misalnya jika K sama dengan 3, maka 3 data terdekat dari dataset pelatihan akan digunakan untuk menentukan kategori data baru. Yang keempat itu menentukan klasifikasi mayoritas. Setelah data tetangga terdekat diperoleh, kategori atau kelas yang paling sering muncul di antara tetangga tersebut akan menjadi prediksi untuk data baru. Dengan kata lain, mayoritas dari kelas data tetangga akan menentukan kelas akhir dari data baru tersebut. Selanjutnya itu decision tree. Algoritma decision tree adalah metode pembelajaran mesin yang membentuk model prediktif berbasis hierarki menyerupai pohon. Ada 3 komponen utama. Yang pertama itu node, itu mempresentasikan pengujian atribut atau fitur. Yang kedua itu cabang, menunjukkan hasil dari pengujian. Yang ketiga itu daun, itu adalah label kelas yang menjadi hasil akhir. Cara kerjanya itu, yang pertama mempartisi data berdasarkan atribut tertentu secara berulang. Yang kedua memilih atribut terbaik di setiap langkah menggunakan metrik seperti entropi dan information gain. Model ini membagi data hingga menghasilkan klasifikasi atau prediksi berdasarkan hierarki keputusan atau pohon keputusan. Selanjutnya itu ada perancangan sistem. Pertama itu adalah literatur review. Yang kedua itu data collection. Yang ketiga itu preprocessing dataset. Yang keempat itu data splitting yang dibagi menjadi 2. Selanjutnya itu object detection atau YOLO versi 8. Yang selanjutnya itu application of KNN and decision tree. Selanjutnya testing model. Selanjutnya evaluation model.
Apabila hasil darinya sudah cukup, maka kita akan lanjut ke conclusion. Apabila belum cukup, kita lanjut testing ulang. Selanjutnya, yang pertama itu ada dataset. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website Kaggle yang menyediakan berbagai data yang relevan untuk pengembangan dan pengujian model deteksi objek dan klasifikasi. Dataset ini terdiri dari 1833 gambar yang menggambarkan berbagai tingkat keparahan jerawat. Gambar-gambar dalam dataset ini memiliki variasi ukuran dan rotasi, sehingga mencerminkan suatu situasi nyata yang lebih kompleks untuk model deteksi dan klasifikasi. Selanjutnya itu pre-processing data. Pada tahap pre-processing dataset, kami melakukan beberapa langkah penting untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi data. Awalnya dari 1833 gambar, kami menghapus gambar yang buram, duplikat, dan yang bukan wajah, menyisakan 1265 gambar. Gambar-gambar ini diubah ukurannya menjadi 420 x 420 piksel dan diolah melalui augmentasi seperti rotasi, perubahan pencahayaan, dan cropping untuk meningkatkan robustness model. Selanjutnya, semua gambar dinormalisasi dengan menskalakan nilai pikselnya ke rentang 0,1 dan dilabeli dalam 3 kategori keparahan jerawat. Yang pertama itu ringan, sedang, dan parah. Proses ini menghasilkan dataset yang terstruktur dan siap untuk pelatihan serta pengujian model. Selanjutnya itu ada data splitting. Setelah melakukan pre-processing data, langkah selanjutnya ada pembagian data splitting menjadi 2 bagian, yaitu data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%. Data training akan digunakan untuk melatih KNN dan decision tree untuk tujuan membangun model klasifikasi yang andal. Model yang dihasilkan nantinya akan diintegrasikan dengan metode YOLO versi 8 untuk mendeteksi jerawat pada gambar sekaligus menentukan tingkat keparahannya. Selanjutnya itu penggunaan object detection dengan YOLO versi 8. Pada tahap ini kami menggunakan model YOLO versi 8 untuk mendeteksi jerawat pada gambar wajah. YOLO versi 8 memiliki beberapa komponen utama. Backbone yang mengekstraksi fitur dari gambar melalui lapisan konvolusi, mengidentifikasi tekstur dan tepi jerawat. FPN mengintegrasikan peta fitur dari berbagai resolusi, memungkinkan deteksi jerawat dengan ukuran dan tingkat keparahan yang beragam. Feature piramid membagi peta fitur ke dalam beberapa skala, yaitu P3, P4, P5 untuk mendeteksi jerawat dari kecil hingga besar. YOLO Head bagian akhir dari arsitektur yang seperti dilihat di gambar menghasilkan bounding box dan klasifikasi tingkat keparahan jerawat. Ini menggunakan class loss untuk kategorisasi, box loss untuk akurasi, lokasi, dan objectness loss untuk membedakan jerawat dari area non-jerawat. Selanjutnya, itu ada pembangunan model KNN dan decision tree. Setelah deteksi objek menggunakan YOLO versi 8, hasil berupa posisi jerawat dan kategorinya digunakan untuk membangun model klasifikasi tingkat keparahan jerawat. Metode yang digunakan adalah KNN dan decision tree. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing mengevaluasi performanya. Model KNN dibandingkan jarak antara data baru dan data pelatihan, sedangkan decision tree menggunakan struktur pohon untuk menentukan tingkat keparahan berdasarkan atribut tertentu. Kinerja kedua model dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan event score untuk menentukan model terbaik yang andal dalam klasifikasi jerawat. Selanjutnya itu ada testing data. Setting data dalam penelitian ini diambil sebanyak 20% dari total dataset yang setara dengan 253 gambar dari 1265 gambar yang tersedia. Pembagian data ini dilakukan untuk memastikan bahwa model yang dikembangkan dan dapat dievaluasi menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang performa model dalam situasi nyata. Sebagian besar dataset digunakan untuk pelatihan model, sementara sisanya dialokasikan untuk pengujian. Dengan menggunakan 20% data sebagai testing data, proses evaluasi model dapat mengukur kemampuan dengan menggeneralisasi dan menyelesaikan tugas yang dihadapi pada data yang belum dipelajari sebelumnya. Yang terakhir itu ada evaluasi model. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik mean average precision atau MAP untuk menilai kinerja YOLO versi 8 dalam mendeteksi posisi jerawat atau bounding box
dan mengklasifikasikan tingkat keparahannya, yaitu ECDI 1, ECDI 2, dan ECDI 3. Proses evaluasi dengan MAP dimulai dengan menghitung nilai precision dan recall untuk setiap kelas jerawat dengan rumus-rumus yang masing-masingnya. Hasil MAP dibandingkan dengan metode lain, yaitu KNN dan decision tree, untuk mengukur efektivitas model. Jika akurasi rendah, pengaturan model akan diperbarui. Jika hasil cukup, model dianggap telah mencapai kinerja yang diharapkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.